kita-kita yang tiap hari udah stres to the max gara-gara dikejar kerjaan, pengen dong sekali-kali ngelemesin otak. Hihi. Ya nggak sih, Bos? Makan-makan sambil main-main enak juga nih kayaknya. Makin seru lagi kalau keduanya bisa dilakukan barengan. Wih. Cus lah, yuk ikutan tim cuan ke cafe board game alias permainan di atas papan yang bisa dimainkan di atas meja. Seru banget nih buat main bareng doi atau besti. Bayar cukup 50 ribuan, bisa main sepuasnya. Nah, aslinya nih bos, cafe ini cuma supply aneka gamenya aja loh. Lah, terus makanannya datang dari mana dong? Ternyata dari sini bos, dapur bersama alias Cloud Kitchen yang sengaja disewakan ke sejumlah pengusaha kuliner yang pengen bikin bisnis F&B dengan praktis. Kenapa praktis? Karena dapur dan segala isinya udah ready semua. Penyewa tinggal datang, bawa bahan, terus masak deh. Wah, potensi cuan bisnis ini juga menggigit banget loh bos. Cus, kita kulik yuk sekalian ke ownernya. Bos, kapan lagi nih bisa nikmatin main game kayak gini, having quality time di sini, dan juga nikmatin makanan paling enak dari Cloud Kitchen kita? Penasaran? Stay tune di Cuan Bos. Sebenarnya, bisnis dapur bersama tuh udah melejit sejak masa pandemi lalu, bos. Di saat kita nggak bisa makan di tempat, para pebisnis kuliner langsung manuver tuh, bikin dapur online. Nah, kalau bisnisnya Mas Alex nih, beda, bos. Masuknya golongan dapur bersama hybrid. Artinya, bisa pesan online, tapi juga bisa makan di tempat. Jadi cuannya ngucur dari dua keran nih. Cakep. Hobinya aku sama istri dari dulu kita senang main board game. Kita dari dulu udah pengen bikin cafe board game. Nah, makanya di sini kita fuse konsepnya bareng-bareng, ada kitchennya yang bisa kita sewain ke orang supaya membantu UMKM juga. Orang bisa mulai bisnis F&B-nya nggak perlu mahal-mahal, nggak perlu bayar 20 juta, nggak perlu bayar 5 juta per bulan, nggak perlu sewa 5 karyawan karena mayoritas karyawannya ada dari kita. Kayaknya asik banget ya bos, semua jadi happy. Mas Alex happy, pengunjung happy, penyewa dapur bersamanya juga ikutan happy. Hihi. Sangat terbantu sih kak, apalagi buat di tempat kayak gini. Wah, kalau sehari di sini sih lumayan banget sih kak, bisa 50 porsi sampai 70 porsi. Si dapur bersama ini makin diminati karena harga sewa dapurnya cincai mentok bos. Beneran, harga teman nih. Otomatis semakin lama kakak kontrak, pasti semakin murah. Tapi kita biasanya ada trial mode kak. Trial mode itu buat saya sama buat kakak saling coba. Sikat bos, cuma bayar awal sejutaan udah dapat dapur full fasilitas yang oke punya. Kayak gini nih. Di dalam Cloud Kitchen kita di ukuran 6x75 square meter atau 2,5x2,75, tenan itu bisa dapat private sink yang pertama. Nomor 2, tenan bisa dapat private exhaust. Lalu tenan juga dapat fans yang di atas. Jadi itu semua private. Kalau di tempat-tempat lain tuh belum tentu dapat kayak gitu. Yang perlu tenan siapkan itu hanya satu karyawan buat masak dan equipment dia. Oh iya, biar jualannya asyik dan gak sikut-sikutan, ada aturan main yang diterapkan Mas Alex di sini, bos. Iya, bos. Jadi kalau di sini makanannya semua kita bantu pilihkan. Jadi di sini kalian nggak bisa jualan makanan yang sama. Kalau satu kalian jualan kari, kalian tidak bisa jualan kari lagi. Di setiap tenan menunya beda-beda. Lalu secara harga itu juga kita bantu sesuaikan supaya tujuannya sama-sama mendapatkan keuntungan yang paling maksimal. Jadi seru kan? Kalau main ke sini bisa ngicip beraneka pilihan menu, mulai dari mie ayam, nasi kari, western food, sampai sandwich. Nah, lapak minumannya juga ada, lengkap pula opsi seger-segernya. Harga juga jangan jadi beban pikiran bos, mulai 20 ribuan aja. Hihi, pantas aja, sebulan bisa sampai 1000-an tamu yang dateng loh. Artinya kan, cuan yang ngucur dari main seru di kafe aja udah 50 jutaan sebulan. Sekarang sih emang kelihatannya cakep ya, tapi dulu perjuangan banget ngajakin UMKM bisnis bareng di sini. Kalau pertama kali aku pitching dengan orang yang gak kenal, mereka akan selalu bilang, emang ada orang yang datang ke cafe board game? Selalu diragukan kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya board game-nya udah jalan, orang sekarang ngantri mau masuk. Karena udah lihat ternyata ada yang datang. Awalnya bangunnya agak susah.
Lalu kita hire tim marketing juga, lebih ke sosmed sih Kak. Kita lebih ke sosmed, kita masuk ke digital media, baru tuh orang-orang banyak tuh datang. Lalu ya tenan-tenan berdatangan masuk dari situ. Memang masuknya dari sosial media sih Kak. Sekarang terbukti kan? Main game sambil nongki sekarang udah jadi bagian dari gaya hidup yang seru, Bos. Sampai pada ngantri kan sekarang nyewanya? Nah bos, seperti kata Yusuf Hamka, mengubah Rp1 menjadi Rp10 sama mengubah 100 juta rupiah jadi 1 miliar, itu kesulitannya sama. Yang penting, cuan bos.